Halo, jumpa lagi dengan saya Dian Nur Kristianti Dewi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Wonosobo, Kabupaten Boyolali. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Bentuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat mencakup 3 jenis, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Hal yang perlu dilakukan agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kebutuhan belajar murid, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Dalam mengetahui kebutuhan belajar murid, ada 3 aspek yang harus dipahami, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kemampuan siswa yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban dan merupakan prasyarat untuk belajar berikutnya, baik itu kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan pengetahuan, kesiapan tujuan, kesiapan kondisi atau situasi, dan kesiapan keterampilan. Minat adalah sebuah dorongan atau keinginan untuk melakukan atau mengetahui sesuatu. Minat siswa sangat berpengaruh pada motivasi belajar siswa yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa pada suatu bidang pelajaran tertentu. Profil belajar murid adalah karakteristik unik setiap individu yang mempengaruhi gaya dan kebiasaannya dalam belajar, yang membantunya untuk bisa lebih cepat memahami konsep dan menguasai keterampilan baru. Profil belajar mempengaruhi cara belajar anak. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan: pertama, mengamati perilaku murid; kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal; ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran; keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya; berikutnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya; dan terakhir, menggunakan berbagai macam penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kemudian, diferensiasi proses. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalankan oleh murid. Dan diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan yang telah dipelajari. Keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid
dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.